Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia untuk mengklik video ini. Kali ini saya akan membagikan FR soal wawancara semua jurusan pada seleksi ASN P3K pada tahun 2023. Bapak Ibu, soal wawancara ini berjumlah 10 soal yang semuanya memiliki poin dari poin tertinggi 4, 3, 2, dan 1. Jadi, Bapak Ibu bisa mengumpulkan total 40 poin maksimal jika bisa menjawab soal dengan pilihan jawaban yang memiliki skor 4. Nah, berikut contoh soalnya. Apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu menghadapi suatu masalah? A. Istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. B. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. C. Melupakannya dan mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan D. Membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya. Jawaban yang memiliki poin 4 adalah B. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. Soal selanjutnya. Apa hal yang akan Anda lakukan pada hari pertama kerja sebagai ASN nantinya? A. Berkenalan dengan senior dan meminta bimbingan seputar pekerjaan. B. Diam saja dan menunggu diberi pekerjaan. C. Mempelajari SOP pada bidang pekerjaan saya. Dan D. Mengelilingi kantor dan mengenal seluruh ruangan dan fasilitas yang ada di kantor. Jawabannya memiliki poin 4 adalah A. Berkenalan dengan senior dan meminta bimbingan seputar pekerjaan. Soal selanjutnya, kesalahan terbesar apa yang pernah Anda lakukan? A. Saya belum kaya saat ini. B. Saya pernah tidak membayar gorengan di sekolah. C. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. Dan D. Saya tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi ini. Jawaban yang memiliki poin 4 adalah D. Saya tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi ini. Soal berikutnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai kekayaan? A. Terkadang, kekayaan akan memudahkan kita dalam melakukan sesuatu. B. Dengan kekayaan, kita bisa melakukan segala yang kita inginkan apapun itu. C. Kekayaan merupakan bentuk nyata dari hasil perjuangan dan sebagai sarana untuk berbagi dengan orang lain. D. Kekayaan adalah tujuan akhir hidup dan harus menjadi fokus utama. Jawaban yang memiliki poin 4 adalah C. Kekayaan merupakan bentuk nyata dari hasil perjuangan dan sebagai sarana untuk berbagi dengan orang lain. Soal berikutnya, apakah Anda bisa bekerja sama secara kelompok? A. Saya bisa karena dengan bekerja sama, suatu hal bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. B. Jika anggota kelompok bisa diajak bekerja sama, maka saya akan menyesuaikan juga. C. Saya lebih suka mengerjakan sendiri dan menyuruh teman saya untuk bersantai saja. Dan D. Saya bisa bekerja sama jika teman sekelompok merupakan teman dekat saya. Jawaban dengan poin 4 adalah A. Saya bisa karena dengan bekerja sama, suatu hal bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Apa kekurangan Anda? A. Mengutamakan kebahagiaan orang lain dibanding diri sendiri. B. Tidak suka bekerja kelompok. C. Emosional. Dan D. Terlalu banyak kelebihan. Jawaban dengan poin 4 adalah A. Mengutamakan kebahagiaan orang lain dibanding diri sendiri. Ceritakan bagian tersulit yang Anda pernah temui dalam pekerjaan Anda sebelumnya. A. Pekerjaan tidak ada habisnya dan deadline-nya selalu cepat. B. Atasan saya otoriter dan egois. C. Pekerjaannya itu-itu saja dan tidak membuat saya berkembang. D. Pekerjaan saya lebih banyak dibanding rekan kerja saya. Jawaban dengan poin 4 adalah C. Pekerjaannya itu-itu saja dan tidak membuat saya berkembang. Bagaimana Anda mendeskripsikan tentang arti kata kesuksesan? A. Sukses berarti dikenal masyarakat luas. B. Sukses harus menjadi kaya.
C. Sukses berarti mendapatkan jabatan yang tinggi. Dan D. Sukses bisa membantu orang lain. Jawaban dengan poin 4 adalah D. Sukses bisa membantu orang lain. Soal selanjutnya, ceritakan tentang diri Anda secara singkat. A. Saya alumni Universitas X, jurusan AB. B. Saya keponakan dari salah satu pimpinan di instansi ini. C. Saya anak ke X dari Y bersaudara. D. Saya berpengalaman di bidang ini dan saya ingin bekerja lebih lagi pada instansi ini. Jawaban dengan poin 4 adalah D. Saya berpengalaman di bidang ini dan saya ingin bekerja lebih lagi pada instansi ini. Soal selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang lembaga yang Anda lamar ini? A. Saya masih belum mencari tahunya. B. Saya sudah mengetahui kode etik dan perilaku pada lembaga ini. C. Saya kenal dengan beberapa pimpinan lembaga ini. D. Lembaga ini bekerja di bidang A, di mana salah satu posisi yang dibutuhkan sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki. Jawaban dengan poin 4 adalah D. Lembaga ini bekerja di bidang A, di mana salah satu posisi yang dibutuhkan sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki. Jika Anda diterima sebagai ASN, Anda akan bekerja keras atau bekerja cerdas? A. Saya lebih terbiasa bekerja sesuai dengan standar. B. Ada kalanya suatu pekerjaan hanya bisa dilakukan dengan bekerja keras atau bekerja cerdas. C. Saya selalu terbiasa untuk bekerja keras dengan cerdas. Dan D. Tergantung rekan-rekan kerja saya bekerja dengan cara seperti apa. Jawaban dengan poin 4 adalah C. Saya selalu terbiasa untuk bekerja keras dengan cerdas. Apa yang paling menarik dari pekerjaan yang Anda lamar ini? A. Pegawainya didukung untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. B. Memberikan ruang bagi pengalaman saya untuk bekerja lebih besar. C. Pekerjaannya hanya itu-itu saja, namun gajinya tetap lancar. D. Selama saya bersikap baik dan menyelesaikan pekerjaan, saya tidak perlu takut untuk dipecat. Jawaban dengan poin 4 adalah B. Memberikan ruang bagi pengalaman saya untuk bekerja lebih besar. Apa yang Anda Apa yang dapat Anda berikan kepada kami yang tidak dapat diberikan oleh orang lain? A. Saya akan tetap bekerja walaupun gajinya kecil. B. Saya jujur dan dapat dipercaya. C. Saya disiplin dan bekerja keras. Dan D. Saya tidak pernah melawan perintah atasan. Jawaban dengan poin 4 adalah B. Saya jujur dan dapat dipercaya. Saat diterima nanti, hal apa yang menjadi prioritas Anda? A. Menguasai dan menjadi ahli pada bidang yang saya kerjakan. B. Mulai merancang bisnis sampingan sesuai dengan modal dari gaji yang saya terima. C. Mengenal rekan-rekan kerja yang ada di kantor. Dan D. Mempelajari budaya dan menjelajahi daerah penempatan saya. Jawaban dengan poin 4 adalah A. Menguasai dan menjadi ahli pada bidang yang saya kerjakan. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan kontribusi berarti untuk negara ini? A. Setelah saya mengetahui proses bisnis bidang yang saya kerjakan. B. Jika saya naik jabatan, saya akan bekerja dengan lebih baik lagi. C. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal yang terbaik yang bisa saya lakukan. D. Jika rekan kerja saya bekerja dengan baik, maka saya juga akan bekerja lebih baik. Jawaban dengan poin 4 adalah C. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal terbaik yang bisa saya lakukan. Setelah diterima menjadi ASN, apakah Anda masih siap belajar lagi? A. Saya akan mempelajari peraturan baru yang berlaku di instansi saya. B. Jika ada yang menawarkan beasiswa, saya akan belajar untuk mengikuti tesnya. C. Saya sudah mendapatkan gaji tetap dan jaminan hari tua. Bagi saya itu saja sudah cukup.
D. Prinsip saya tidak akan pernah berhenti belajar, mengembangkan diri, dan menguasai hal baru. Jawaban dengan poin 4 adalah D. Prinsip saya tidak akan pernah berhenti belajar, mengembangkan diri, dan menguasai hal baru. Bagaimana pengalaman Anda dari awal mengikuti Bagaimana pengalaman Anda dari awal mengikuti tes CPNS atau P3K ini? A. Banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini. Hal ini mendorong saya untuk memberikan yang terbaik. B. Peserta lain terlihat lebih percaya diri. Saya merasa tidak akan bisa bersaing dengan mereka. C. Saya bertemu dengan orang-orang baru dari seleksi awal. C. Saya bertemu dengan orang-orang baru dari seleksi awal seleksi dan C. Saya bertemu dengan orang baru dari awal seleksi dan beberapa di antaranya menjadi teman saya. D. Ternyata ujian tertulis tidak semudah yang saya bayangkan. Andaikan dulu saya mulai belajar lebih awal, pasti hasilnya lebih baik. Jawaban dengan poin 4 adalah A. Banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini. Hal ini mendorong saya untuk juga memberikan yang terbaik. Sebutkan satu sifat utama yang Anda miliki. A. Jujur. B. Bertanggung jawab. C. Disiplin. Dan D. Ramah. Jawaban dengan poin 4 adalah A. Jujur. Menurut Anda, apakah Anda yakin bahwa Anda bersih dari kecurangan 100% selama ini? A. Tidak. Saya juga sering melakukan kecurangan jika rekan saya juga melakukannya. B. Tentu saja, saya tidak pernah sekalipun melakukan kecurangan. C. Saya pernah melakukan kecurangan, namun hal ini saya lakukan secara terpaksa dan berusaha tidak akan mengulanginya lagi. D. Saya pernah melakukan kecurangan karena menurut saya kecurangan tersebut masih dalam kondisi wajar. Jawaban dengan poin 4 adalah C. Saya pernah melakukan kecurangan, namun hal ini saya lakukan secara terpaksa dan berusaha tidak akan mengulanginya lagi.